25 Desember 2010, sepasang suami istri berjalan-jalan di dekat hutan di kota Longwoodland. Tak sengaja mereka menemukan jasad perempuan tergeletak di tanah. Tubuhnya tertutupi dedaunan juga lapisan salju tebal. Lokasinya sangat sepi. Siapa jasad tersebut? Benarkah ia telah dihabisi? Kalau benar, siapa pelakunya? Dan apa motifnya? Yuk, mari kita simak. Jasad itu bernama Joanna. Ia lahir di Southampton pada tanggal 19 April 1985. Saat itu, ia berusia 25 tahun. Joanna, anak kedua dari David dan Teresa. Ia wanita cantik bermata biru dan bersekolah di swasta di Emily Park di Ramsey. Joanna kemudian kuliah di Peter Simon College untuk belajar biologi dan geografi. Joanna kemudian belajar desain landscape di perguruan tinggi pertanian. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Joanna mendapatkan pekerjaan di Highland. Lalu di sini ia kemudian berkenalan dengan Greg Lairden, lalu menjadi kekasihnya. Di bulan September 2008, Joanna kemudian pindah kerja ke studio Bristol di Seven Hill Street. Pada tanggal 19 November 2010, Joanna lulus. Ia mendapat gelar master di bidang landscape dan lingkungan dari universitas ia kuliah. Diketahui, Joanna tinggal di rumah flat yang berjarak 5 km dari tempat jasadnya ditemukan. Di flat ini ternyata Joanna tinggal bersama dengan Greg kekasihnya, dan ia tinggal baru 2 bulan lamanya. Diketahui pula bahwa Greg dan Joanna ternyata telah hidup bersama lebih dari setahun di tempat yang berbeda. Dan Greg adalah orang pertama yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Greg mengatakan bahwa ia dan Joanna waktu itu sempat makan siang bersama pada hari Joanna menghilang. Mereka bertemu di sebuah tempat yang berjarak 1 mil dari rumah flat tempat tinggal mereka. Namun Greg ia baru menyadari Joanna menghilang ketika dia pulang ke flat pada tanggal 19 Desember. Kepada polisi, Greg mengatakan bahwa ia kehilangan kontak dengan Joanna dari tanggal 17 Desember. Greg berkali-kali menghubungi Joanna, namun tidak ada balasan. Yang membuat ia heran dan curiga adalah jaket dan tas Joanna yang biasa dipakai masih ada di dalam flat itu. Greg mengaku bingung. Saat mengetahui Joanna hilang, Greg langsung menghubungi kedua orang tua Joanna dan menanyakan keberadaannya. Namun, kedua orang tua Joanna tidak mengetahui keberadaan putrinya. Akhirnya, mereka sepakat untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Polisi lalu bergerak. Dari rekaman kamera CCTV di sebuah supermarket, tampak Joanna berjaket warna krim, bercelana hitam, dan ransel hitam di pundaknya. Telah meninggalkan tempat itu pada pukul 20:10. Jaket dan tas inilah yang ditemukan utuh di dalam flatnya. Artinya, pada malam itu, Joanna dipastikan pulang ke rumah dalam keadaan baik-baik saja. Dan kematiannya terjadi setelah ia masuk ke rumah. Namun anehnya, Greg menemukan kejanggalan. Satu anting Joanna ia temukan di lantai kamar mandi, dan satunya lagi ditemukan di balik selimut. Ketika melihat barang-barang Joanna yang berantakan, Greg mengaku panik. Dari hasil pemeriksaan forensik, Joanna menderita 43 luka di wajah, tenggorokan, juga lengannya. Polisi curiga Joanna telah dihabisi karena mirip dengan beberapa kasus serupa sebelumnya. Polisi curiga terhadap pacarnya, yaitu Greg. Polisi lalu menyita laptop dan ponsel milik Greg. Dari telepon genggam, polisi berhasil membuka data komplit mengenai komunikasi Greg. Namun, tak ada satupun perkataan yang mengindikasikan Greg sebagai pelakunya. Teman-teman Joanna pun memberi kesaksian. Mereka mengatakan Joanna dan Greg adalah pasangan sempurna. Lalu, di dalam flat, polisi menemukan kejanggalan lain, yaitu salah satu kaos kaki Joanna ternyata telah hilang. Menurut polisi, kaos kaki panjang cukup jika digunakan untuk mencekak leher Joanna. Kemudian dua orang tetangga Joanna juga memberi laporan yang sama. Ia mengatakan bahwa pada malam Joanna menghilang, tetangga ini mengaku mendengar jeritan perempuan dari arah flat Joanna sekitar pukul 21 malam. Lalu pemeriksaan forensik terhadap pembuluh darah Joanna ternyata menunjukkan bahwa Joanna meninggoy karena tercekak. Begitu juga dengan lambung dan ususnya, menunjukkan Joanna tidak makan pizza yang ia beli. Pada 27 Desember 2010, polisi mengeluarkan peringatan kepada para warga agar tidak keluar rumah malam hari, terutama perempuan dan anak-anak. Kepolisian Inggris sampai membentuk tim investigasi yang dinamai Operation Rain.
sebuah tim yang dipimpin detektif kesohor bernama Bill Jones. Kepolisian Inggris melibatkan 80 orang detektif dan juga investigator. Kepolisian juga mengajak semua warga Inggris untuk membantu investigasi ini. Detektif Bill berkata, ini adalah masalah keamanan negara. Kami berharap semua warga ikut membantu investigasi ini lewat Crime Stopper. Crime Stopper adalah layanan publik via telepon. Mereka bisa memberikan informasi dengan anonim. Imbalan tentu disediakan, yaitu sebesar 10.000 pound sterling atau setara 140 juta rupiah bagi pelapor yang memberikan petunjuk. Koran pun ikut membuat sayembara serupa, dan ini membuat polisi kewalahan menerima laporan dari warga. Ada yang mengaku telah menemukan pizza yang dibeli Joanna. Ada juga yang mengaku menemukan kaos kaki yang dicari polisi. Lalu, seorang pria bernama Vincent Tabak yang mengaku tetangga Joanna, ia bercerita bahwa pada hari Joanna meninggoy, ia melihat sang pemilik plat bernama Christopher melakukan sesuatu yang mencurigakan. Ia keluar dari plat malam-malam sambil membawa sebuah tas yang besar. Selain itu, menurut kesaksian dua mantan penyewa plat yang pernah tinggal di sana 6 tahun, ia mengatakan bahwa Chris kepergok memasuki apartemen mereka tanpa diundang beberapa kali. Perlu kita ketahui bahwa Chris ini adalah mantan guru yang belum menikah. Kesaksian selanjutnya datang dari murid-muridnya di Clifton College, tempat Chris bekerja. Menurut para murid, Chris adalah penggemar film gelap dan penuh dengan kekerasan. Selain itu, salah satu surat kabar juga menuliskan bahwa Chris terobsesi oleh kemataian. Dari investigasi ini, polisi mendapatkan petunjuk adanya mobil yang mencurigakan yang melewati jalan itu pada malam saat Joanna diduga dibuang di situ. Itu bukan daerah yang ramai, itu sebuah lapangan golf. Saksi masih bisa mengingat kejadian yang mencurigakan itu, tapi saksi tidak mencatat nomor polisi mobil itu. Ia hanya ingat bahwa mobil itu berwarna cerah. Detektif Bill memerintahkan kepada anak buahnya agar segera memeriksa rekaman CCTV di sana. Tapi rupanya kualitas rekaman CCTV tidak begitu bagus, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Lalu, dari sampel kulit dada Joanna, polisi pun menemukan DNA orang lain. Itu berasal dari air liur pelaku. Namun sayang, pemerintah Inggris waktu itu belum memiliki alat canggih dan data komplit DNA dari semua warganya. Pada tahun 1995, kepolisian Somerset Inggris melakukan pemeriksaan DNA massal untuk investigasi sebuah kasus. Namun sayangnya, tidak ada satupun DNA yang pas, klop, cocok dengan DNA pemilik air liur. Hingga tahun 2011, polisi pun masih belum dapat petunjuk. Lalu, polisi bernama Glenn, seorang detektif kesohor, menyarankan agar polisi mempersempit investigasi. Polisi menduga dengan yakin bahwa Joanna telah dicekak menggunakan DNA milik air liur itu. Glenn punya analisa yang menduga penjahatnya adalah seorang kriminal dan menyimpan kaos kaki korban sebagai kenang-kenangan. Menurutnya, ini adalah kebiasaan di kalangan para penjahat yang memiliki sifat psikopat. Glenn tetap pada keyakinannya bahwa orang yang menghabisi Joanna adalah pengidap kelainan perilaku. Masih menurut Glenn, bisa jadi pelakunya sangat mengenal Joanna lewat internet. Ini kemungkinan pertama, katanya. Kemungkinan kedua adalah yang menghabisi Joanna bisa jadi tetangga terdekat di flatnya sendiri, sebab hasil pemeriksaan pada pintu dan jendela menunjukkan tidak ada bukti si pelaku masuk ke dalam flat secara paksa. Pintu flat itu terkunci sangat baik, tidak ada kerusakan. Polisi lalu memfokuskan investigasi kepada teman-teman Joanna di internet, bagaimana ia berkomunikasi dengan semua penghuni blok tempat flat Joanna berada. Glenn mengatakan, saya yakin si penjahat ini setiap hari pasti selalu memantau perkembangan investigasi polisi lewat internet. Ahli forensik digital didatangkan, tujuannya untuk membantu menganalisa segala kegiatan dari telepon, SMS, dan akses lalu lintas internet teman Joanna serta tetangganya. Dan dari investigasi digital ini, polisi berhasil menemukan fakta aktivitas online yang mencurigakan yang dilakukan oleh seorang tetangga Joanna. Ia bernama Vincent Tabak. Dari awal investigasi, kita semua tahu. Ingat kan, pria ini yang pernah melapor kepada polisi yang mengatakan bahwa pelaku yang menghabisi Joanna adalah si pemilik plat bernama Chris. Kenapa dan ada apa? Nanti kita akan tahu. Sejak Joanna meninggoy, rupanya Vincent ini adalah penghuni yang paling rajin
membuka situs web polisi. Ia seperti ingin tahu isi berita terbaru hal investigasi pembunuhan. Catatan aktivitasnya di Google memberi informasi yang sangat mencurigakan. Di pencarian, ia banyak mencari informasi tentang perbedaan lamanya hukuman atas pembunuhan yang disengaja dan yang tidak disengaja. Vincent juga ternyata mencari informasi lain tentang berapa lamanya jasad manusia terurai di alam terbuka. Ia juga berkali-kali membuka Google Map dan selalu melihat koordinat di mana jasad Joanna ditemukan polisi. Berbekal data ini, polisi membawa kembali Vincent Tabak ke kantor untuk dimintai keterangan. Ketika polisi memeriksa laptop milik Vincent, mereka menemukan sebuah folder tersembunyi dan berisi materi dewasa. Isinya sebagian berupa foto dan video dewasa dengan kekerasan. Video yang menggambarkan laki-laki telah melakukan hubungan sambil menganiaya si wanita. Dan lebih mengejutkannya lagi, salah satu pemeran wanita dalam foto itu berambut pirang dan pendek, menggunakan baju berwarna pink, persis warna baju milik Joanna saat ditemukan. Glenn menduga kuat bahwa inilah penjelasan yang paling masuk akal atas motif pembunuhan Joanna. Begitu juga saat polisi memeriksa sampel DNA dan air liur Vincent. Seketika misteri pun terjawab. Vincent pun tak bisa mengelak lagi. DNA-nya cocok, klop pas dengan DNA air liur yang ditemukan di dada Joanna. Awalnya Vincent tentu mengelak, tidak mengakui perbuatannya. Bahkan ia mengatakan pemeriksa DNA tersebut telah dibayar untuk menjebaknya. Pada tanggal 22 Januari 2011, Vincent akhirnya mengaku bahwa ialah yang telah menghabisi Joanna. Namun menurutnya, ia tidak merencanakan. Semua terjadi secara tiba-tiba. Menurut pengakuannya, kejadian berawal saat ia dan Joanna berpapasan di flat. Joanna mempersilahkan Vincent masuk ke dalam flatnya. Kemudian mereka berdua mengobrol di dapur. Saat itu, Joanna menawarinya minuman sari apel, tapi ia menolak sebab Vincent akan mengemudi untuk menjemput pacarnya. Dan dari obrolan di flat itu, Vincent menangkap kesan bahwa Joanna menyukai dirinya. Joanna sikapnya genit kepadanya. Namun saat Vincent berusaha memeluknya, Joanna berontak dan menjerit. Lalu Vincent mendekati Joanna dan membungkam mulut serta hidungnya. Terakhir, ia mencekak lehernya. Vincent juga langsung membungkam hidung dan mulut sekitar 20 detik. Dan saat melepaskan tangannya, katanya Joanna telah lunglai dan jatuh ke lantai. Dan dokter yang menjadi saksi ahli di persidangan mengatakan dengan waktu 20 detik itu sudah cukup lama untuk menghabisi seseorang. Setelah itu, Vincent memutuskan untuk membuang jasad Joanna, lalu ia memasukkannya ke dalam bagasi mobil yang berwarna cerah, persis sekali seperti kata para saksi yang sempat melihat mobil berwarna cerah di tempat jasad Joanna ditemukan. Setelah itu, barulah ia membuang jasad Joanna di jalan dekat lapang di Longwood. Setelah beres, pria berkacamata ini pun langsung pergi menjemput pacarnya yang bernama Tania. Berita penangkapan Vincent langsung menggegerkan semua orang, terutama pacar dan juga keluarganya. Vincent yang berusia 32 tahun ini adalah seorang insinyur asal Belanda, lulusan program S2. Ia dikenal sebagai orang yang baik. Glenn, selaku ahli psikolog forensik, berkata bahwa itu bukanlah hal yang aneh. Glenn menduga Vincent sudah sejak lama terobsesi dengan Joanna. Ketika di awal investigasi, Vincent berusaha mengalihkan gerakan polisi dengan melaporkan pemilik flat, yaitu Chris, sebagai tertuduh. Ini benar-benar telah memfitnah Chris. Hingga sidang terakhir digelar, masih banyak misteri yang belum terungkap, seperti kemana hilangnya pizza dan kaos kaki Joanna. Di persidangan, menurut Vincent bahwa ketika ia memindahkan jasad Joanna, kaos kaki itu sempat tertinggal. Lalu ia balik lagi dan membuangnya ke tempat sampah kota. Vincent juga mengaku ia tidak memakan pizza yang Joanna beli. Ia tidak tahu kemana pizza itu. Seorang jaksa mengatakan bahwa Vincent itu sangat pintar, cerdas, dan berpendidikan tinggi. Jadi, ia pandai berkelit. Menurutnya, Vincent sebagai seorang pembohong handal. Vincent sangat perhitungan. Vincent juga sering mengubah jalan ceritanya. Banyak bukti yang muncul mengenai kesalahannya. Vincent tercatat menjawab, "Saya tidak ingat," lebih dari 80 kali. Vincent pun akhirnya menangis dan meminta maaf kepada keluarga Joanna karena telah menghabisi putrinya. Di persidangan tanggal 28 Oktober 2011, Vincent akhirnya divonis hukuman penjara selama 20 tahun. Keluarga Joanna pun mengatakan, "Kami tidak akan pernah melupakan semua ini. Kami merindukan suara Joanna." Butuh waktu hampir 1 tahun bagi ibu Joanna untuk bisa memasuki flat tempat Joanna. Begitu juga dengan Greg, pacar Joanna. Greg menggambarkan Joanna sebagai orang menyenangkan.
mudah disukai, dan santai. Menurutnya, Joanna sangat pandai mengabaikan segala hal negatif dan tetap melanjutkan kehidupannya. Di persidangan, Greg tampak berusaha tenang. Ia mengatakan bahwa persidangan ini merupakan mimpi buruknya. Setelah persidangan berakhir, Greg merasa tenang, namun ia juga merasakan kehampaan atas kepergian Joanna yang sangat ia cintai. Dan inilah potret Greg di tahun 2022. Ia seorang arsitek. Belum diketahui apakah Greg sudah menikah atau belum. Selamat jalan, Joanna.